Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, salah satu hal yang membuat pusing banyak orang, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang stres gara-gara yang satu ini, adalah masalah apa? Rizki. Masalah rizki. Selain banyak membuat stres manusia, juga masalah rizki dan pekerjaan ini menjadi salah satu isu yang paling hangat yang biasa digunakan. Kami akan menciptakan apa? Lapangan pekerjaan. Tidak akan lagi ada pengangguran. Tingkat kemiskinan akan 0%. Jebule pada baik. Masalah rezeki ini adalah salah satu masalah yang membuat orang banyak pusing. Bahkan ada sebagian orang bukan hanya pusing gara-gara mikirkan rizki, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang gara-gara rizkinya seret sampai dia bunuh diri. Kenapa kendat orang bisa mangan? Dan perilaku seperti ini tidak pantas kalau terjadi di dalam diri orang yang memakai KTP-nya Islam. Tapi kenyataannya justru orang-orang yang stres tadi, gara-gara rizkinya seret dan seterusnya, bahkan sampai ada di antara mereka yang gantung diri, ternyata banyak di antara mereka KTP-nya Islam. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi banyak. Banyak di antara mereka KTP-nya Islam. Padahal sebenarnya kalau mereka itu benar-benar Islam, udu Islam, Islaman, ya. Tapi Islam beneran, yang faham isi Al-Quran, yang mengerti isi hadis Nabi SAW, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak akan mengalami kondisi seperti itu. Tapi sayangnya
banyak di antara mereka yang ngakunya beragama Islam, ternyata mereka tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Taunya ya Allah gitu. Taunya Allah tulisannya Allah. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala karunia-Nya, kasih sayangnya kepada para manusia, banyak di antara mereka yang tidak paham. Padahal seandainya dia memahami sedikit saja tentang Allah, bagaimana kasih sayangnya kepada para hambanya, niscaya tidak akan ada orang-orang yang stres apalagi sampai bunuh diri hanya gara-gara rizki. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rizki kita semua. Dan itulah judul pengajian kita, sudah ditanggung Allah. Apanya? Rizkinya. Rizkinya siapa? Rizkinya siapa? Rizkinya seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di muka langit. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat. Jadi jaminan rizki untuk makhluk ini bukan hanya disebutkan dalam satu ayat, tapi ada beberapa ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya menegaskan bahwa rizki kita semua sudah ditanggung oleh Allah. Antara lain dalam surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa melainkan sudah ditanggung oleh Allah apanya? Rizkinya. Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa. Berarti seluruh makhluk yang bernyawa. Mulai dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Makhluk yang paling gede apa? Gajah karo paus gede nanti. Ya tergantung saat kalau anak gajah. Dari yang gede-gede seperti ikan paus, gajah, kuda nil, ya, sampai yang kecil banget. Apa gue? Tengu. Tengu sih bahasa Indonesia ini apa ya? Ada nggak bahasa Indonesianya tengu? Saya nggak tahu saya. Ya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jenengan sama gajah makannya banyak siapa? Banyak siapa? Gajah. Gajah yang makannya banyak. Kira-kira gajah itu kalau dipiringkan berapa piring? Puluhan atau ratusan piring? Ember. Kalau misalnya gajah yang makannya ratusan piring saja ditanggung sama Allah, apalagi saya sama jenengan berapa piring? Ya tergantung Ustaz. Melihat sikon. Melihat sikon. Seluruh makhluk, mau yang besar mau yang kecil, mau binatang mau manusia mau tumbuhan, semuanya sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Kapan? Kapan? Sekarang? Atau besok? Atau kemarin? Selamanya. Mulai dari kita berada di dalam perut ibu kita, sampai kita dilahirkan, sampai kita bocah, sampai kita dewasa, sampai kita tua renta. Makanya orang yang beriman ora terlalu kepikiran sing jenenge asuransi. Apa-apa di asuransi.
Seakan-akan maras nek tua orang duwe panganan. Yeah. Sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala rizki kita mulai dari sebelum kita ada di muka bumi ini sampai kita meninggalkan muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tanggung rizki seluruh manusia, seluruh makhluk kapanpun juga dan dimanapun juga. Makhluk di mana? Di Banyumas? Apa di Purbalingga? Di Banyumas, di Purbalingga, di Purwokerto, di Cina, di Papua, di Arab, di Amerika. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Sekalipun makhluk tersebut tidak punya keahlian untuk mencari rizki. Sekalipun makhluk tersebut tidak punya keahlian untuk mencari rizki, sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Surat apa? Al-Ankabut ayat 60. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk-makhluk bernyawa yang tidak bisa mencari rizki sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rizki mereka dan Allah yang memberi rizki kalian. Di sini Allah secara tegas menyebutkan tentang makhluk-makhluk yang tidak bisa mencari rezeki. Apalagi yang bisa nyari rezeki. Ada sebuah kisah diceritakan oleh seorang ulama, saya lupa namanya sekarang. Suatu hari beliau sedang makan. Kemudian tahu-tahu datang seekor kucing. Biasa ngeong-ngeong berarti apa? Doro jaluk. Nah, makanya kita itu jadi orang yang perasa. Ya, jadilah orang yang perasa. Ketika ngeong-ngeong seperti itu, maka ulama tadi langsung motong sebagian dari makanannya kasihkan ke kucing tadi. Ternyata sama kucing itu nggak langsung dimakan. Dia cuma gigit makanan tersebut, kemudian dia pergi. Nggak lama kemudian dia datang lagi. Loh, teka maning. Akhirnya dikasih lagi. Nggak dimakan, langsung pergi dia. Sebentar datang lagi. Akhirnya dikasih lagi, tapi dikasih dengan rasa penasaran. Ini dikasih bolak-balik. Dimakan apa enggak sih? Akhirnya kucing tadi dibuntuti sama ulama tersebut. Ini kucing larinya kemana? Diikuti, ternyata kucing itu jalan dengan tenang, terus loncat tembok, ya. Kemudian masuk ke sebuah rumah rusak, rumah tua. Kemudian tetap diikuti sama siapa? Ulama tadi. Ternyata subhanallah, ada apa di dalam rumah rusak tersebut? Ada seekor kucing lain yang buta, yang tidak bisa jalan, alias cacat. Jadi kucing tadi ini punya kepedulian sosial kepada kucing yang lainnya yang tidak bisa mencari rezeki sendiri. Maka kemudian ulama tersebut langsung teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau nggak salah ayat yang kita baca ini, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak makhluk-makhluk yang tidak bisa mencari rizki sendiri. Allahu yarzuquha. Allah yang memberi dia rizki. Wa iyyakum, dan juga memberi kalian rizki.
wa huwas sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala as-sami'. Apa as-sami'? Yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Menarik loh. Di awal ayat Allah berbicara tentang rizki, di akhir malah ditutup dengan as-sami', dengan apa? Al-alim. As-sami' apa? Maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Kok ditutupnya dengan dua nama ini? Di awal ayat bicara masalah rizki. Kalau menurut perhitungan kita mestinya ditutup dengan yang maha pemberi rizki. Apa bahasa Arab ya? Ar-Razzaq. Kenapa kok nggak ditutup dengan menyebutkan nama Allah Ar-Razzaq, tapi ditutup dengan menyebutkan nama Allah As-Sami' Al-Alim? Ini penting. Dan kata para ulama, ketika Allah menyebutkan namanya di akhir ayat, Asmaul Husna itu kan sering ditutup di mana? Akhir ayat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha kana sami'an basira. Dan masih banyak. Untuk memahami makna dari nama itu, maka coba lihat awal ayatnya apa. Ternyata awal ayatnya tadi ketika Allah menyebutkan dua nama, apa tadi? As-Sami' sama Al-Alim. As-Sami' artinya yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui. Ternyata Allah tutup ayat ini dengan dua nama ini, padahal sebelumnya berbicara masalah rizki. Sebagian ulama mengatakan maksudnya para makhluk yang tidak bisa mencari rizki, kalau kalian minta kepada Allah, gak usah khawatir, Allah pasti mendengar, Allah pasti mengetahui dan akan mengabulkan permohonan kalian. Contohnya siapa tadi? Si kucing tadi. Kucing tadi nggak punya keahlian. Karena dia buta, karena dia juga nggak bisa jalan, akhirnya Allah kirim kucing yang lainnya. Dan belum tentu kucingnya ini suaminya, ya, atau belum tentu anaknya, atau belum tentu cucunya, ya. Allah Subhanahu wa taala kirim kucing, melihat ada kucing yang lain kelaparan, dia yang mencari rezekinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezeki setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, sekalipun makhluk itu tidak punya keahlian untuk mencari rezeki. Sekalipun makhluk itu rezekinya sulit untuk didapatkan. Saya sering ngasih contoh dengan cicak. Apa? Cicak. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Cicak nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Kalau secara perhitungan logis manusia, kebalik atau tidak kebalik? Kebalik. Ya. Masa cicaknya nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang? Kan kesulitan. Seharusnya kalau perhitungan manusia yang terbatas, itu seharusnya yang bisa terbang siapa? Cicak. Nyamuknya nggak bisa terbang supaya gampang, ya, supaya gampang. Seperti misalnya burung yang biasa makan anak ayam, apa? Burung elang, kan keren, ya, bisa terbang. Sedangkan anak ayamnya nggak bisa terbang, langsung kena. Itu kan keren. Ini cicak kan kasihan, ya. Tapi pernah nggak dengan kondisi seperti itu, cicak yang nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang, pernah nggak jenengan melihat ada cicak bunuh diri? Pernah? Saya pernah lihat cicak jatuh. Jatuhnya itu kepleset. Ya, bukan karena apa? Bunuh diri. Atau pernah jenengan melihat ada cicak protes kepada Allah? Ya Allah, ini salah desain ya Allah. Masa saya nggak bisa terbang, makanan saya bisa terbang?
Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya, dan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara detil di dalam Lauhul Mahfuz. Tadi ayat yang saya baca surat apa tadi coba? Yang pertama saya baca surat Hud ayat berapa? Ayat 6. Ujungnya, ya, setelah Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Kemudian ditutup oleh Allah, kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah ditulis rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi jenengan hari ini rizkinya berapa itu sudah tertulis di sana. Sudah tertulis rizki kita hari ini, besok sampai kita mati dapat berapa. Sudah ada catatannya. Termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Kucing, anjing, sapi, kambing, semut. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara detil, jatah rizkinya itu berapa. Ini termasuk janji Allah atau bukan? Termasuk janji Allah atau bukan? Janji Allah. Kira-kira kalau Allah berjanji, mungkin nggak Allah itu ingkar janji? Nggak mungkin. Belenjani itu orang mungkin. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingkar janji, karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 9 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Surat Ali Imran ayat 9. Dalam surat Ali Imran ayat 9 tadi Allah menegaskan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ingat, ini janji dari siapa? Allah. Dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Ini tolong digarisbawahi, nanti saya akan kembali ke situ. Seandainya ada seorang kaya raya, jujur, dermawan. Ya wong sing iki akeh apa sedikit? Sugih, jujur, dermawan. Banyak apa sedikit? Sedikit. Di sini ada yang sedikit itu? Seandainya, ini cuma seandainya ya, ada seorang kaya yang dermawan, jujur. Dia berkata kepada jenengan, Mas, pokoknya uripe jenengan sebulan ngarep, 1 bulan ke depan sudah saya tanggung seluruh kebutuhan rumah tangga jenengan. Buat makannya, buat bensinnya, buat pulsanya, buat SPP anak-anak, buat kebutuhan ini dan itu. Pokoknya 1 bulan kemudian, 1 bulan ke depan sudah saya tanggung. Ini yang ngomong orang apa? Kaya raya, jujur, dermawan. Sudah jenengan sekarang konsentrasi saja. Saya kasih apa gitu, pekerjaan apa. Sudah nggak usah mikir macam-macam, jenengan konsentrasi dalam tugas yang saya sampaikan. 1 bulan ke depan saya jamin kebutuhan rumah tangga jenengan. Kira-kira seneng nggak digituin? Seneng. Kayak ketiban apa? Ketiban durian yang pinggir. Untuk ketiban durian. Kayak orang kejatuhan durian runtuh di samping. Senengnya pol. Dan kita begitu bangun tidur keesokan harinya rasanya apa? Pelong banget, rasa mumet-mumet. Optimis. Padahal yang jamin kita adalah manusia. Kenapa? Yang menjamin kita tadi, rizki kita ditanggung, dijamin, bukan sebulan, bukan 2 bulan, seumur hidup kita adalah Allah. Kenapa kita pesimis menghadapi hidup? Sungguh naif. Seandainya ada manusia yang pesimis menghadapi hidup ini,
Jenengan itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Tadi ketika ditanggung sama seorang yang kaya, dermawan, jujur, kita bisa optimis. Kenapa? Ketika yang nanggung kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara Allah dengan orang kaya tadi, lebih kaya siapa? Allah. Antara Allah dengan orang kaya tadi, lebih dermawan siapa? Allah. Antara orang kaya tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih jujur siapa? Allah. Kenapa kita pesimis? Kekayaan Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid." Wahai para hambaku, kata Allah, seandainya seluruh manusia dan seluruh jin dari dulu sampai akhir zaman, seluruh apa? Manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, seluruh jin mulai dari nenek moyangnya siapa? Siapa nenek moyangnya jin? Orang tahu kenalan. Iblis. Iblis sampai anak cucunya semuanya kumpul di suatu lapangan. Lapangan di kira-kira gue. Alun-alun kira orang apa-apaan. Seluruh manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Berapa jumlahnya? Gak ada sensus. Berapa jumlahnya manusia pertama sampai manusia terakhir? Gak cukup manusianya, ditambah dengan jin. Semua satu tempat. Fasa'aluni, semuanya minta kepada Allah dan dipersilahkan oleh Allah untuk minta. Kira-kira jenengan kalau ditawarin jaluk apa ngono takwai, minta apa jenengan? Wah, surga temenan ya. Enggak, sesuatu yang duniawi lah. Masa sih surga kabeh? Minta apa kira-kira? Emas pirang kilo? Kalau misalnya ditawari bakalan dikasih, saya yakin masing-masing ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ada yang minta sawah. Ibu-ibu paling ya gelang, suweng, apa mending ini apa namanya? Kalung. Pak, saya minta kalungnya nggak usah banyak-banyak, 100 aja. 100 aja. Semua permintaan ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, semua jin minta semuanya. Terserah mintanya apa. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian aku kabulkan semua permintaan makhluk tersebut, kata Allah. Semuanya. Jenengan minta mobil dikasih, minta rumah dikasih, ibu-ibu minta gelang dikasih, ada yang belum nikah minta istri dikasih, yang sudah nikah minta tumaingo ya, minta anak dikasih ya. Yang masih ngontrak minta rumah, yang belum punya sawah minta sawah. Semuanya dikasih tanpa terkecuali. Itu semuanya diambil dari kekayaannya Allah Azza wa Jalla. Lihat apa efeknya bagi kekayaan Allah. Setelah Allah mengeluarkan, mengabulkan setiap permintaan tadi, semuanya dikabulkan. Lihat efeknya bagi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Allah melanjutkan firman-Nya, "Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Sesungguhnya kekayaanku itu tidak berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut ketika kita masukkan jarum di air laut tersebut, kemudian jarumnya kita angkat. Berapa tetes?
setengah tetes. Allah kekayaannya masih tersisa seluas lautan. Ini loh yang jamin rizki kita. Bukan konglomerat, bukan miliarder, bukan triliuner, bukan. Yang menjamin kita adalah Allah yang maha kaya. Kok masih pesimis? Kebangetan. Allah bukan hanya kaya, Allah juga dermawan. Ada nggak orang kaya yang woro-woro pengumuman siapa sing butuh duit tekang neneh? Ada? Anak ngutangi maksudnya. Karwana doge, ya. Alias lintah darat, alias rentenir. Tapi kok ada orang kaya mengumumkan siapa sing butuh tekang eneh bae tek wei. Coba kasih tahu saya kalau ada orang seperti itu. Ayo kita bareng-bareng ke sana. Ada nggak seperti itu? Sedermawan apapun orang kaya, saya belum pernah nemu orang kaya yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita baca, surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir itu nama lainnya surat Al-Mu'min. Apa? Al-Mu'min. Mbok jenengan buka ke rumah, ono surat Ghafir. Surat apa? Al-Mu'min, nama lain dari surat Ghafir. Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Allah ini nyuruh sama kita minta. Allah ini nyuruh kita minta. Bukan hanya nyuruh minta, tapi Allah juga berjanji akan mengabulkan permintaan kita. Ada nggak jam kerjanya Allah? Kita minta pagi, boleh? Boleh. Sore? Siang? Malam? Dini hari? Oh, malah itu waktu yang paling favorit. Bahkan Allah bukan hanya nyuruh kita untuk minta, Allah akan marah kalau kita tidak minta. Subhanallah. Ini lebih tinggi lagi nih. Kalau tadi orang kaya nawari, ini orang kaya marah kalau tidak dimintai. Kebanyakan orang kaya itu kalau dimintai marah. Apa maning? Bolan-balen, golen jaluk. Padahal yang ngutang bukan apa? Bukan minta. Ngutang sudah bayar, ngutang lagi, bayar, ngutang lagi, bayar. Ngesuke ngutang maning. Ora bosen-bosen ngutang kok, Pak. Padahal cuma apa? Ngutang, bukan minta. Bosen kita. Allah Subhanahu wa ta'ala marah ketika ada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Subhanallah. Maka jangan sampai kita terprovokasi, terhasut dengan orang-orang yang mengatakan rosan jaluk. Allah itu tahu. Allah tahu nggak isi hati kita? Tahu nggak? Perlu nggak kita minta? Kenapa? Allah sudah tahu. Kenapa kita minta-minta? Kenapa? Karena minta itu ibadah. Minta itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Donga, minta kepada Allah itu ibadah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala senang ketika melihat hambanya itu merasa butuh kepadanya. Jadi ketika kita minta, kita ini sedang menunjukkan bahwa kita ini hamba. Hamba ini butuh, fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya itu fakir, butuh kepada Allah. Jadi bukan semata-mata kita ini, kata sebagian orang, wah kamu tuh manja, dikit-dikit apa? Minta. Nanti nggak kerja, tapi juga minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika kita minta. Bahkan semakin sering kita minta, Allah akan semakin senang dengan kita. Jadi Allah maha kaya, Allah maha dermawan, dan Allah maha jujur. Kalau orang kaya tadi yang janjeni kita jaminan berapa tadi? Sebulan, mungkin nggak dia belenjani? Mungkin nggak? Mungkin. Ya, aduh Jan, jebule duitku entong akeh ya, setengah bulan bae ya. Mungkin nggak? Oh, Allah enggak. Ya, waman asdaqu minallahi haditha. Adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah? Itu Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 87. Dalam surat An-Nisa ayat 87 Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Waman asdaqu minallahi haditha?" Adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah? Enggak ada. Maka sekali lagi sungguh sangat aneh, sangat naif kalau ada manusia yang menghadapi hidup ini dengan apa? Pesimis. Berarti kita harus optimis. Harus optimis. Tapi ingat, ada syaratnya. Ada apanya? Ada syaratnya. Apa syaratnya Ustadz? Syaratnya Allah sebutkan dalam sebuah ayat yang sering kita hafal awalnya, yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan satu-satunya hidup di dunia apa itu? Ibadah. Allah tidak ada maksud lain menciptakan kita di muka bumi ini kecuali untuk satu hal saja, yaitu ibadah. Tapi sayangnya justru malah tujuan utama ini malah lebih sering dilupakan oleh banyak manusia. Ustadz, ibadah gimana Ustadz? Nanti kita kan butuh hidup untuk mencari rezeki, kasih makan anak istri kita. Lihat kelanjutannya. Makanya saya tadi bilang hafal, kita banyak hafal ayat ini tapi kelanjutannya kita tidak tahu. Ini ayat 50 berapa tadi? 56. Kemudian ayat 57 Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun." Aku ini, kata Allah, tidak butuh rizki dari kalian dan aku tidak perlu kalian kasih makan kepadaku, enggak perlu. Yeah. Beda dengan bos perusahaan. Dia menarik karyawan sebanyak-banyaknya karena butuh apa? Butuh tenaganya. Jadi sebenarnya karyawan itu, karyawan perusahaan walaupun sering dimarginalkan, ya, para buruh walaupun sering dipecat, di PHK, tapi sebenarnya yang ngasih makan dalam tanda kutip kepada bosnya adalah orang-orang itu. Ya. Jadi para buruh itu dibutuhkan sama majikan, sama bos-bos tadi, termasuk tuan tanah yang punya tanah puluhan hektar. Kalau seandainya tidak ada satupun yang mau garap tanahnya, gimana? Ya ditukuli apa? Ilalang, nggak ada menghasilkan. Butuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan karena Allah butuh sama kita. Makanya Allah katakan apa setelah itu? Ma uridu minhum an yut'imun wa ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun.
Aku tidak butuh rizki dari para hambaku, dan aku tidak memerlukan mereka kasih makan aku. Yang ingin kita garis bawahi ayat sesudahnya. Ayat 56, 57, berarti ayat berapa? 58. Apa kata Allah? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lihat, setelah Allah menjelaskan tujuan kita di muka bumi hanya untuk beribadah, Allah lanjutkan dan tutup firman-Nya ini dengan mengatakan innallaha huwar razzaq. Allah adalah maha pemberi rizki. Artinya apa? Kata sebagian ulama, jalani saja tugas utamamu di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah. Masalah rizki yang nanggung adalah Allah. Berarti rizki itu akan kita dapatkan kalau kita memenuhi syarat. Apa syaratnya tadi? Beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Maka jangan sampai kita lalai beribadah gara-gara goleti apa? Rezeki malah roli. Ya. Justru itu syaratnya. Syaratnya orang dikasih rizki yang barakah sama Allah, dia beribadah. Kalau dia tidak beribadah, bagaimana dia akan mendapatkan rizki yang barakah? Ya. Jadi syaratnya harus apa? Beribadah. Mungkin ada yang mengatakan, alhamdulillah, pokoknya kawit engkau nyungap nang masjid, bah. Ya. Jam itu mangsane mangkat mengkantor. Pak, jam itu aku lagi ngibadah. Apakah seperti itu maksudnya? Tentu ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang bermakna luas. Ibadah yang bermakna luas. Karena di dalam agama kita, ibadah itu bukan hanya sholat. Makanya para ulama kita mendefinisikan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Apa gue usah terjemahannya? Ibadah itu setiap perkataan, perbuatan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah adalah setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah. Pertanyaannya, mencari rizki, bekerja, itu dicintai dan diridhoi sama Allah atau tidak? Dicintai dan diridhoi sama Allah atau tidak? Bekerja, dicintai dan diridhoi sama Allah atau tidak? Tergantung. Kerja apa disit, gue ngapa? Kok nyolong? Ya maksudnya bekerja yang halal untuk memberi makan, nafkah kepada anak dan istri, itu ibadah. Ya. Jadi jangan sampai kita ini salah persepsi dengan kata ibadah. Dikiranya ibadah itu hanya di masjid saja. Ketika jenengan di jalan mengayuh becak, atau di pasar memanggul beras, atau yang di kantor duduk di depan komputer, atau yang di kelas ngajar murid-muridnya, ya, atau yang di sawah macul, atau yang di sungai nyari pasir. Ketika niatnya adalah memberi nafkah kepada anak dan istri, itu adalah ibadah. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah membuat perbandingan antara 4 jenis kebajikan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah membuat perbandingan antara 4 jenis kebajikan. Yang pertama kata beliau, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar itu apa sih? Uang emas. Bismillah. Uang emas
yang kalian infakkan di jalan Allah buat jihad fisabilillah. Ini kebajikan yang pertama. Apa tadi? Infak emas untuk jihad. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Yang kedua, emas yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Jadi ada seorang budak, dia butuh pengen merdeka, kemudian kita bantu. Ini kebajikan juga. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Berapa ini? 3. Yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan emas yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Berapa jenis? 4. 1 untuk jihad, 2 untuk budak, 3 untuk fakir miskin, 4 untuk keluarga. Mana di antara 4 ini yang paling besar pahalanya? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Rasulullah SAW mengatakan, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian. Ini hadis meluruskan persepsi banyak orang. Ada sebagian orang dermawan banget membantu anak yatim, pembangunan masjid, ada janda, ada kebutuhan sosial apa, bantu. Tapi membojone dhewek medhite pol. Nggih, Bu? Lah, iya. Kok bisa-bisanya sama orang lain dermawan, sama anak istri sendiri pelit? Itu ajaran dari mana? Ya. Wah, ibunya seneng ya. Alhamdulillah, nyesuk ngaji maning. Jadi yang namanya bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, ini sesuatu ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita. Lah Ustaz, kan tawakal Ustaz, kan tawakal. Nah, gue maning salah memahami tawakal. Beda loh antara optimis dengan nekat. Ya, si optimis Ustaz, besok bisa makan. Terus kerjanya optimis. Kerja apa? Optimis. Kerjanya apa? Dodolan cimol, apa cilok, bukan kerja. Poe optimis bukan. Tawakal yang sebenarnya itu tawakal yang diiringi dengan usaha. Makanya Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang tawakal dalam sebuah hadis yang sering mungkin kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian ini benar-benar tawakal kepada Allah, alias kalau tawakalnya kalian ini temenanan, berarti ana tawakal sing ora temenanan. Ya. Kalau kalian ini tawakalnya benar, berarti ada tawakal yang keliru. Lihat apa tawakal yang benar, efeknya dulu. Lau annakum tawakkaltum, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau tawakal kalian kepada Allah itu benar, la ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Ini efek. Efek dari apa? Tawakal. Efek dari tawakal yang benar, kita akan ditanggung rizkinya sama Allah. Terus Nabi SAW ngasih perumpamaan tawakal yang benar seperti tawakalnya siapa? Burung. Subhanallah.
Apa yang dilakukan oleh burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan apa? Perut kosong, dan sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Alias burung itu tidak cuma tinggal di sarangnya. Burung juga mencari nafkah. Ya. Coba sekarang antara kita sama burung, fasilitas yang kita miliki banyak siapa? Banyak kita. Kita punya motor, burung punya apa? Sayap. Banter ndi? Motor. Kita punya ijazah S1, burung punya ijazah apa? Orang duwe. Kita pergi kemana-mana bawa tas rangsel, burung bawa apa? Apa namanya? Paruhnya saja. Ya. Jadi kalau ada S1 nganggur, kebangetan. Oh berarti nek tamatan SMA nganggur ora apa-apa. Yo tuh kayak gue. Wong burung saja nggak tamat SD bisa mencari duit. Duit. Mencari apa? Makan. Masa jenengan S1, S2, S3 nganggur? Ya, subhanallah. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh bapak kami, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, ketika memberikan motivasi kepada santri-santrinya, membuka wawasan santri-santrinya. Karena selama ini kan diimajinkan bahwa belajar di pondok itu madesu, masa depan apa? Suram. Sehingga ada sebagian orang tua ketika anaknya minta izin kepada bapaknya pengen masuk pondok, apa jawabnya? Arep mangan apa? Anak bojomu arep dimpani apa? Seakan-akan masa depannya suram. Beliau Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham sering saya dengar ketika saya masih kecil mengatakan kepada santri-santrinya, kalau kalian pulang nanti bingung untuk mencari makan, tuh terjun ke Kali Serayu, kata beliau. Terjun kemana? Kali Serayu. Bukan bunuh diri. Golet apa? Pasir. Golet pasir. Terhormat. Daripada minta. Daripada mengandalkan uluran tangan dari orang tua dan mertua. Wis duwe anak, esi bae njaluk mertua. Ya. Sudah kayak gitu mertuanya disuruh jadi babysitter lagi. Ya. Bekerja di dalam agama kita ini diperintahkan. Dan itu adalah rizki yang paling barokah. Ya. Makanya Nabi kita SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih berkah yang dimakan oleh anak Adam melebihi berkahnya makanan yang dia dapatkan dari hasil jerih payah tangan sendiri. Terhormat. Mengayuh becak itu terhormat. Macul itu terhormat. Menjadi buruh kuli bangunan terhormat. Jualan cilok keliling terhormat. Yang penting halal. Daripada pakai dasi tapi korupsi. Ya. Berarti rolih Ustaz kerja nang kantor. Rolih sebenarnya aja korupsi. Ya. Saya cuma ingin mengadakan perbandingan bahwa orang itu akan terhormat ketika dia itu mencari rezeki dengan cara yang halal, yang dicontohkan, diumpamakan oleh Nabi SAW dengan seekor burung. Sudah. Tapi ada catatan penting. Dan ini kita akan tutup kajian kita dengan dua catatan penting, dan ini inti sebenarnya pengajian kita. Ya. Jadi walaupun rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah, tadi kita sebutkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Beribadah.
Kemudian setelah itu kita lanjutkan bahwa ibadah itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Ibadah itu mencakup termasuk apa? Bekerja. Nah, ketika bekerja ini ada catatan penting. Catatan yang pertama, kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Ustadz, katanya tadi kerja juga ibadah. Betul. Tapi ibadah yang satu ini jangan sampai membuat kita lalai dari ibadah lain yang lebih pokok dari itu. Apa itu Ustadz ibadah yang pokok? Mari kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 37 sampai 38. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 37 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan orang-orang yang benar dalam bekerja. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang benar dalam bekerja adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan pekerjaannya, entah itu berupa jual beli atau yang lainnya. Orang ini tidak terlalaikan an dzikrillah. Apa itu? Ingat kepada Allah. Jadi bekerja tetap ingat Allah. Maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya ya bekerja setelah mendapatkan rezeki, jangan lupa ini rezeki adalah bekal kita untuk menuju jalannya siapa? Allah. Makanya Buya Hamka pernah mengatakan, kalau bekerja niatnya hanya untuk bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Apa kata beliau? Bekerja kalau niatnya hanya untuk bekerja, kenapa ngode? Ya ngode. Kerbau di sawah juga bekerja. Alias manusia itu lebih mulia daripada kerbau. Dia bekerja itu bukan sekedar untuk bekerja. Dia bekerja untuk mengingat Allah. Dia kumpulkan rezeki itu untuk dijadikan tunggangan dia menghadap kepada Allah. An dzikrillah, tidak lalai dari ingat kepada Allah. Yang kedua, wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Kerja ya kerja, mangsane salat ya salat. Kalau jenengan ke Mekah, ke Madinah, ya, mikir nembe krosak-krosak. Mikir nembe krosak-krosak. Itu sudah langsung apa? Warungnya pada tutup. Terus bagaimana dengan pedagang kaki lima Ustadz yang nggak punya pintu apa namanya? Pintu besi. Apa yang mereka lakukan? Jarit digelar, tutupi. Ya kalau bahasa sini jarit ya. Nanti jenengan sampai sana ndi urana jarite Ustadz. Kain, oh ben gampang bae maksudnya. Jadi di sana itu langsung begitu krosak, langsung yang jualan macam-macam, yang jualan baju, yang jualan macam-macam lah. Orang pinggir di dekat masjid itu pada jualan macam-macam, buah apa, langsung terpal itu ditutup, sudah mangkat sholat. Ora hilang Ustaz, ora. Nek nang Indonesia kepriye Ustaz? Wis digembok PC dijebol. Tidak lalai mereka dari sholat. Ya. Ini yang kedua. Wa itaiz zakati, dan kerja mereka tidak melalaikan mereka dari menunaikan zakat. Ya.
Saatnya dikeluarkan, dikeluarkan. Toh juga Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan nggak banyak-banyak kok. Cuma berapa? 2,5%. Kalau kita punya duit 100 juta, yang dikeluarkan cuma berapa? 2,5 juta. Nggak banyak kan? Masih sisa berapa? 97,5 juta. Allah nggak nyuruh kita untuk mengeluarkan 97,5%. Tapi yang disuruh dikeluarkan cuma 2,5%. Ya. Termasuk juga yang punya peternakan kambing itu berapa puluh baru dikeluarkan. Ya, zakatnya. Sapi juga sama. Enggak kok kemudian kambing manak loro kudu dizakati siji ya gak siji tok. Enggak. Kambing itu sampai puluhan baru dikeluarkan zakatnya. Gak banyak yang Allah minta dari kita. Ya. Zakat pertanian juga dibedakan antara yang air hujan, yang pengairannya dari air hujan dengan yang pengairannya pakai, kalau sekarang pakai diesel ya, yang mengeluarkan biaya. Dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih sedikit yang mana? Lebih sedikit yang mengeluarkan biaya. Mereka bekerja tapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat, waktunya zakat. Saya lupa sudah berapa kali cerita, tapi nggak apa-apa lah, ini salah satu cerita favorit saya. Karena cerita ini kejadian di zaman sekarang. Jadi bukan kejadian di zaman Nabi SAW. Mungkin kalau saya cerita tentang kejadian di zaman Nabi SAW, mungkin akan mengatakan, Ustaz zamannya wis beda. Padahal itu alasan yang nggak bisa diterima. Ya. Tapi ya wis ora apa-apa lah. Tergawakan cerita di zaman kita ini. Ada seorang bukan milioner, triliuner di Arab Saudi. Pemilik bank syariah yang setahu saya syariah beneran di sana. Salah satu orang terkaya di Arab Saudi, bahkan mungkin di dunia. Dia punya kekayaan sekian triliun dolar, bukan sekian triliun rupiah atau real, sekian triliun dolar. Zakatnya punya pos-pos. Ada zakat khusus untuk mahasiswa, ada zakat khusus untuk orang miskin, ada zakat khusus untuk orang-orang yang belum berhaji, ada zakat khusus untuk bangunkan rumah orang yang nggak punya rumah, ada zakat khusus untuk anak yatim, ada zakat khusus. Masing-masing pos ini, satu posnya yang untuk mahasiswa dalam setahun bisa sekian M. Itu baru satu pos, belum pos-pos yang lain. Akan tetapi subhanallah, orang kaya ini seperempat jam sebelum azan selalu menghentikan seluruh aktivitasnya. Seperempat jam sebelum azan. Padahal wong kaya gue sibuk kayak ngapa gitu loh. Dan yang ajaibnya, seperempat jam pergi ke masjid itu bukan hanya pergi sendiri, tapi untuk menuntun bapaknya yang sudah lanjut usia. Dia ke masjid sambil nuntun bapaknya, karena bapaknya tidak mau diantar kecuali oleh anaknya ini. Pada suatu hari, anaknya ini sedang terlibat transaksi dengan rekan bisnisnya dengan nominal sekian miliar. Dengan nominal transaksi sekian miliar. Karena asyik ngobrol, lupa nggak ngeliat jam. Ternyata sudah kurang lebih dari seperempat jam menjelang zuhur. Bapaknya tahu anaknya sedang sibuk, maka dia nggak mau ganggu anaknya. Akhirnya dia pelan-pelan buka pintu,
Kemudian dia berjalan dengan tongkatnya sambil pelan-pelan gitu. Ternyata suara itu terdengar oleh anaknya. Dan dia nengok, ternyata bapaknya sudah jalan. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Dia tinggalkan transaksi MM-an tadi, loncat lari, gak pakai sendal, langsung dia buru-buru menggandeng tangan bapaknya ke masjid. Transaksi MM-an ditinggal supaya bisa nuntun bapaknya pergi ke masjid. Ini loh manusia-manusia yang tidak terlalaikan dari apa? Dari mengingat Allah, dari sholat, dari zakat. Ini kisah bukan kisah di zaman Nabi, ini kisah nyata di zaman kita ini. Makanya jangan sampai kita bekerja melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jenengan ujiannya bagaimana. Jenengan punya warung, dari pagi nggak ada yang beli. Begitu mau azan, teka sing arep tuku wong 5 jajan. Priwe jajan? Mana? Tanggung? Engko disit? Disitulah ujiannya. Justru disitulah ujiannya. Seperti sebagian orang yang punya toko, ketika disinggung, kenapa kok kalau waktunya asar nggak ke masjid? Justru itu lagi rame-ramenya. Lo kan bisa diwakilkan, yang nggak tahu harga yang lainnya, ya tinggal dikasih label, ya nanti kan dia nggak tahu gimana apa namanya tawar menawarnya. Sudah dikasih label, tapi kan kita tahu antara harga asli dengan yang di label itu beda. Yang tahu kita. Berarti jenengane alas ya amba apa maning alasan. Ya. Ada saja alasannya. Seakan-akan kalau misalnya bukan Anda yang melayani itu terus jadi berkurang pelanggannya pergi orang apa-apa. Ya. Masalahnya ini ada yang lebih penting dibandingkan sekedar Anda melayani transaksi orang yang datang ke toko Anda. Ustaz kayak gitu bisa disiasati ke priwe. Ya mungkin gimana Ustaz, gantian apa sama istri saya atau sama karyawan yang lain. Ya kalau memang nggak ada cara lain kecuali itu, lebih ringan, ya. Akan tetapi ya apa salahnya sih nutup sholat berapa menit toh? Berapa menit? 10, sudah teman. Seberapa jam Ustaz? Oh, jalan ke masjid, qobliyah, ba'diyah, zikir. Seberapa jam? Tutup sebentar, kasih tulisan. Mohon maaf pelayanan kami hentikan sejenak. Waktu sholat telah tiba. Itu kan jenengan juga sekaligus dakwah, ya, kepada masyarakat. Dan saya tahu pernah diceritai sama salah satu Ustaz Ahmad Zainuddin kalau nggak salah, cerita tentang SPBU ketika waktunya sholat tutup. Subhanallah. Waktunya sholat tutup SPBU. Dikasih tulisan, mohon maaf kami sedang sholat. Loh, kok ora rugi, tambah rame. Orang percaya? Jajal. Cerita SPBU di Kalimantan atau apa saya lupa. Ya, semakin rame, justru mereka itu pada tertarik. Itulah SPBU-nya di sana saja, pada sholat kira-kira jujur orangnya. Ya. Kemudian juga sekalian sholat di situ. Ya, habis sholat baru beli bensin. Subhanallah. Kita ini ditanggung rezekinya sama Allah. Syaratnya taat dan patuh sama Allah. Ya. Ini catatan yang pertama. Apa? Kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Tadi ayat An-Nur ayat
37. Ayat 38 Allah melanjutkan, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Orang-orang yang memenuhi syarat tadi, yaitu pekerjaannya tidak melalaikan mereka dari ibadah kepadaku, pada Allah, maka Allah akan beri ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan tambah karunia-Nya. Kurang apa? Tadi bukti nyata. Tadi yang saya ceritakan bukti nyata. Orang punya SPBU malah tambah rame. Orang tadi triliuner tadi malah tambah rezekinya semakin, bisnisnya semakin kemana-mana. Itu bukti nyata. Adapun janji teorinya ini yang saya bacakan. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan tambah karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah akan memberi rizki kepada siapapun tanpa batas. Allahu Akbar. Kurang apa lagi? Ya. Allah akan ngasih rezeki tanpa batas. Kalau manusia ngasih kepada karyawannya itu pakai batas, hitung-hitungan. Mlebune pira, metune pira. Ini Allah Subhanahu wa taala ngasih tanpa batas. Tapi ingat, buat siapa? Lihat yang ayat tadi, ayat yang 37, yang tidak lalai dari apa? Sholat, ingat Allah, zakat, dan seterusnya. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, bekerja jangan melanggar aturan Allah. Apa? Bekerja jangan melanggar aturan Allah. Jadi gak cukup hanya bekerjanya jangan melalaikan, tapi jenis pekerjaannya jangan melanggar aturan Allah. Kenapa Ustaz? Karena rizki itu yang ngasih Allah. Kita pengen rizki, ikuti aturan yang ngasih. Sungguh aneh sebagian orang pengen dapat rizki dari Allah tapi melanggar aturannya Allah. Itu kalau boleh diumpamakan seperti karyawan bekerja di perusahaan, pengen gajinya besar tapi sering ngelanggar aturan perusahaan. Kon mlebu jam 7, mlebune jam 09.00. Kon bali jam 2, baline jam 1. Yeah. Kon kerja malah maca koran. Giliran gajian pengine akeh. Aneh bin ajaib. Kita pengen rizkinya Allah, ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, inna ahadam minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Kalian itu tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali setelah kalian mendapatkan jatah rizki kalian secara sempurna. Jadi kalau misalnya kita dijatah sama Allah rizkinya selama 60 tahun itu, sebulan 1 juta, 12 juta, 1 tahun 12 ping 60 berapa? Berapa? 720 juta. Kalau memang kita dijatah sama Allah selama hidup mulai dari lahir sampai mati 720 juta, kok kita baru dapat 729 juta 999.900 perak. Kurang pira? 100 perak ora bakal mati. Soal meden-meden ini, meden-meden ini nyeneng-nyenengi. Kita itu gak akan mati kecuali rezeki kita itu kita dapatin semuanya. Gak ada rezeki yang disembunyikan sama Allah, gak ada. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah
Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai para manusia, dan carilah rizki dengan cara yang baik, cara yang benar, sing halal. Tapi kan kadang-kadang kalau kita cari rizki yang halal, kadang-kadang seret, suwe. Ini pesannya Nabi kelanjutannya. Fa in istabata ahadum minkum rizqahu. Kalau suatu saat kalian merasa rizki kalian sulit, seret, angel, setitik, macet, fala yatlubhu bimaksiatillah. Jangan sekali-kali dia mencari rizki dengan cara-cara yang melanggar aturannya Allah. Contohnya Pak Ustadz, proyek melu lelang ora tau oleh deleng kancane, oh jebule ngamplopi. Wah, nek ora ngamplopi yang kok kepriwe? Nah ini ujiannya di sini nih. Kalau kalian merasa rizki kalian lagi seret, macet, angel, jangan berusaha sekali-kali kalian mencari rizkinya Allah dengan perbuatan yang melanggar aturannya Allah. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyatihi. Karena karunia Allah tidak akan didapatkan dengan melanggar aturannya Allah. Karunia Allah tidak akan didapatkan dengan melanggar aturannya Allah. Terakhir saya tutup pengajian ini, Ustadz, buktinya banyak orang langgar tapi rezekinya akeh dan lancar. Betul? Betul. Korupsi bisa tuku mobil, tuku motor, tuku omah. Lanyong kawit mien kerja ra korupsi, umahe isi ngontrak. Motore isi motor Yamaha tahun pira? 75 tok. Saya kan sudah berusaha lurus Ustadz. Sedangkan dia korupsi, duitnya banyak. Iya. Kemudian istrinya beli ini, beli itu dengan riba. Saya berusaha untuk nggak pakai riba-ribaan Ustadz, tapi istri saya kelambine kawit main kue, Pak. Lah kayak tangga aku Ustadz, kelambine saben dina anyar. Ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mencermati akhir hadis tadi, kita akan tahu jawabannya. Apa? Innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyatihi. Karunia Allah tidak akan didapatkan dengan melanggar aturan Allah. Karunia Allah berarti yang didapatkan oleh para koruptor, para pegiat riba, kemudian para penyuap, itu yang mereka dapatkan apa? Malapetaka, bukan karunia-Nya Allah. Anda dapatkan uang tadi dengan cara haram, berarti Anda bukan sedang mendapatkan karunia dari Allah, Anda sedang ditimpa malapetaka dari Allah. Buktinya apa Ustadz? Buktinya hatinya orang tenang, dipangan marahan penyakit. Ya. Tuku sofa gede banget, larang impor kang Amerika, orang bisa tahun jagung nang kono. Saben dina wudunen terus. Tuku TV gedene so. Ini apa namanya nih? Apa kisine? Background home theater, ora bisa nonton terus, saben dina matane beleken. Anak-anaknya sulit diatur, angelepol. Dari sekolah keluar sekolah lain, sekolah keluar sekolah lain, terjerat narkoba, obat-obatan terlarang, ora sadar. Yeah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan rizki yang haram itu apa? Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 100, Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan sama antara yang khabith, antara yang jelek, yang buruk, yang menjijikkan dengan sesuatu yang baik. Tidak sama. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun yang jelek itu banyak dan kalian kagum dengan yang jelek itu, tidak akan sama.
Allah umpamakan dengan khabith. Khabith itu sesuatu yang menjijikkan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Di akhirat Allah ancam orang-orang yang makan rizki yang haram dengan api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih isnadnya oleh beliau, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. An-naru aula bihi. Tempat yang paling cocok adalah neraka. Tega jenengan ngasih makan bayi jenengan dari sesuatu yang haram, kemudian bayi itu masuk neraka? Tega. Ya. Itulah kira-kira orang-orang yang ngasih makan anak istrinya barang haram. Sama saja punya anak bayi yang lucu-lucunya dibakar di api neraka. Subhanallah. Ya. Maka saya tutup, istri yang berbakti, yang baik adalah istri yang mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, carilah nafkah, bekerjalah yang baik, bawalah rizki yang halal, walaupun sedikit tidak apa-apa. Kami kuat untuk lapar, kami kuat untuk menahan penderitaan, tapi kami tidak kuat untuk dibakar di api neraka. Wah, itu Masya Allah. Kayak gitu jenengan ya istrinya ya. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Semoga bermanfaat.